Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Ridwan, Sarjana Ekonomi selaku Kepala MI Sananul Ula. Yang kami hormati Bapak Yazid Sofwan MSc selaku narasumber webinar matematika jenjang SDMI dengan tema matematika mudah dengan metode gasing, serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar bersama terkait tema matematika mudah dengan metode gasing ini, meskipun secara daring, tetapi insya Allah mengurangi semangat kita untuk belajar. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan kembali lagi bersama saya Rizka Nur Zamza, salah satu guru di MI Sananul Ula Piungan. Adapun di sini saya bertugas memandu Bapak Ibu dalam melaksanakan webinar matematika mudah metode gasing sesi yang ke-6 ini merupakan sesi yang terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan layanan pembelajaran di MI Sananul Ula. Para guru, orang tua, dan semua pihak yang aktif di lembaga pendidikan dasar bisa bersama-sama meningkatkan kompetensi dan menyelesaikan masalah yang ada selama menemani anak-anak kita dalam belajar, terutama ini masih dalam belajar online. Kemudian Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, adapun narasumber kita pada kesempatan ini yaitu bersama Bapak Yazid Sofwan MSc yang sekarang beliau ini menjabat sebagai Kepala MA Raden Fatah. Demikian Bapak Ibu, adapun acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka acara pagi siang ini dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga acara pagi siang ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara yang kedua yaitu penyampaian materi webinar matematika SDMI dengan tema matematika mudah dengan metode gasing sesi yang ke-6 oleh Bapak Yazid Sofwan MSc. Kepada beliau Bapak Yazid, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo Pak Yazid. Cek suara saya bisa dengarkan baik? Sudah Pak, sakit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada Bapak Kepala Madrasah Bapak Ridwan Sarjana Ekonomi, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Sananul Ula yang kami hormati, pada Bapak Ibu panitia penyelenggara webinar kali ini yang sudah yang ke-6 atau 5 ini. 6. dianggap yang terakhir ini ya, yang ke-6. Nah, ini yang kami hormati, mudah-mudahan tetap semangat untuk mengadakan, bisa berbagi ilmu, dan saya juga bisa berbagi juga. Ini mungkin dari sini nanti dapat lebih diperluas lagi. Tadi ada yang dari Magelang, mungkin nanti ini saya share ke grup saya ada grup di mana banyaklah dari sampai Papua ada, ini mudah-mudahan ada yang gabung, tapi kebetulan
dari ini, dari apa namanya, dari kegiatan-kegiatan dari komunitas saya. Jadi mungkin ya mudah-mudahan bisa nambah-nambah mungkin kalau bisa gitu. Ya, jadi ya, jadi biar tambah banyak begitu. Jadi dan lebih meluas ilmunya barangkali seperti itu. Kemarin yang dari Bogor juga ada. Bogor ya, dari Bogor atau mana itu kemarin itu yang atau Kuningan mana itu ya? Mana saya lupa. Nah itu juga malah belum pernah untuk yang namanya matematika gasing itu. Dan matematika gasing ini yang dipelopori oleh siapa namanya Pak Yohanes Surya yang beliau ketika kuliah di Amerika S3-nya kemudian mendengar bahwa bangsa Indonesia, pelajar Indonesia mengikuti Olimpiade itu ranking 2 tapi dari bawah. Kemudian punya greget bahwa beliau akan pulang untuk menjadikan ranking 2 dari atas. Bahkan sekarang sudah bisa rankingnya bisa ranking 1, tapi medali emas sudah bisa mencapai dan mungkin targetnya sudah tercapai. Beliau sebenarnya adalah fisika bukan matematika, tetapi karena fisika itu dasarnya matematika, oleh karena itu Pak Yohanes Surya juga perlu untuk menggali, untuk mencari, atau karena itu sebagai alat, oleh karena itu harus kuat juga. Akhirnya dengan mahasiswanya beliau membuat riset lah, semacam riset seperti itu, sehingga muncul yang namanya gasing seperti itu. Nah, dan itu sampai sekarang, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan ketika itu tahun 2010-an 2010-an itu ketika itu sangat gencar, tetapi mungkin kali ini atau mungkin tahun-tahun itu mungkin apa ya, kurang atau semangatnya menurun barangkali seperti itu. Ya, jadi itu informasi saja, barangkali nanti bisa dapat kita juga cari-cari sendiri karena sekarang informasi sudah sangat terbuka, tinggal kita buka aja HP atau laptop atau komputer terkoneksi internet, kita bisa nyari seperti itu. Ya, Bapak Ibu semua, ini yang dianggap yang terakhir karena ini sebenarnya bukan semacam webinar seperti ini kalau mau betul-betul. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri dengan modul yang ada itu. Jadi apalagi sekarang masih dalam masa pandemi seperti ini, sehingga kalau mau tatap muka juga masih mungkin ada rasa khawatir, ada rasa was-was akan penularan, apalagi sekarang udah informasi varian Delta dan seterusnya. Tapi kita anggap saja itu sebagai hal yang harus kita lalui, dan memang kita yang paling penting menjaga diri kita, menjaga protokol kesehatan kita perketat gitu aja. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sebelumnya ini mohon maaf, ini kita ada informasi wafatnya Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Prambanan, Bapak Domaroh, meninggal dunia di Rumah Sakit Darjolukito. Oleh karena itu kita kirim doa, mudah-mudahan beliau diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya. Kita kirim surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Beliau sudah lama di rumah sakit. Kemarin ketika hari Kamis itu masih telepon saya ketika ada kurban di madrasah kami. Terus hari ini kok ada kabar bahwa beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Oke, Bapak Ibu semua, saya belum membuat slide, tapi saya sudah men-scan untuk buku yang selanjutnya. Jadi yang kemarin itu buku 1, modul 1. Nah, sekarang ini sudah saya scan kan, walaupun scan dengan sederhana.
Ini saya bukakan, nanti kalau mau di copy boleh. Saya share screen aja ya. Ini saya hanya baca aja nih. Ini saya share semua aja ya. Oke, saya share. Ya. Bisa tampil Mbak Rizka dan Ya, Bapak Pak. Ibu yang lain. Sampun. Ya, Sampun, Pak. ini yang modul pelatihan yang kedua. Ya, ini nomor HP saya sudah mati, ini lama sekali 2013. Ya, karena ini dulu pasca bayar, sehingga ternyata pasca bayar enggak ada bonusnya, malah justru bayarnya gitu-gitu aja, saya terus tak matikan gitu. Ini nomor yang pertama ini. Ya, jadi ini yang kedua, jadi buku yang kedua, bagian kedua, yang kemarin yang sebenarnya itu bukan dari saya, itu yang ini ya mana tadi? Yang mana tadi ya? Kemarin itu, saya harus di mana ya? Oke. Nah, yang ini, nah ini kemarin yang siapa yang mengirim lah itu, ini skanannya bagus sekali. Skanannya bagus, sehingga tulisannya pun jelas. Kemarin saya hanya sempat scan pakai HP saja. Nah, kemudian yang ini adalah apa namanya, worksheet-nya. Ya, kalau sekarang LKPD-nya untuk guru, calon guru gitu. Ya, kalau ini mungkin sudah sampai apa ya? Terakhir itu apa ini? Oh, cuma pembagian juga nih. Sehingga ini satu. Nah, ya makanya saya kemarin saya scan-kan ini biar nanti bisa, boleh nanti dibagi aja, karena ini bukan untuk komersil, ya enggak apa-apa lah nanti ini, karena ini ada copyright-nya. Nah, ini tulisannya agak kurang jelas karena hanya sederhana. Kemarin sudah saya singgung tentang pecahan, tapi bilangan bulat, bagaimana kita memberikan atau mengajarkan anak itu dengan topik bilangan bulat, kemudian pecahan, baru desimal dan persen. Nah, itu kemarin sudah saya sampaikan sedikit ya. Oke, saya hanya baca saja dan mungkin ada keterangan, dan ini aja baca aja, hanya cepat ini ya. Ya, kita coba yang pertama, ini pendahuluannya saya kira sama. Jadi siswa itu diharapkan akan menemukan ahanya. Ahanya itu artinya, aha, oh ini toh, nah, gitu. Oh gitu toh, nah, gitu. Nah, sehingga anak itu benar-benar dia paham, bukan diajari wah cemberut. Seperti saya juga ngajari anak saya, mesti asal belajar itu mesti jadi merengut kayak. Tapi kalau nyekel HP udah senyum-senyum sendiri. Ya, jadi diharapkan anak itu menemukan ahanya gitu, itu istilahnya seperti itu, menemukan konsepnya sendiri. Jadi dia tuh senang, oh gitu toh, oh aha. Nah, jadi bukan sekedar drilling. Kalau hanya drilling saja itu nanti ya bagus juga sebenarnya, sudah satu step yang bagus. Bisa mengenai konsepnya. Nah, lagi-lagi selalu ada namanya titik kritis. Titik kritis itu artinya ketika mencapai itu, nah yang topik itu pasti akan dikuasai gitu, ya. Itu titik kritis. Kalau dalam belajar IPA, nah kalau di SD mungkin sudah sampai atau belum ya. Kalau yang namanya air itu akan, kalau dipanaskan itu akan mencapai titik kritis ketika apa? Ketika dia itu mendidih pas suhunya 100 derajat Celcius. Nah, ketika mendidih itu dia akan mencapai titik kritis. Oleh karena itu dia harus berubah. Oleh karena itu berubah menjadi uap. Nah, gitu. Itu namanya titik kritis. Nah, jadi suhu ketika 100 derajat itu sudah tidak naik lagi, tapi dia akan energinya digunakan untuk merubah. Kemudian kalau dari apa namanya titik kritis, misalnya kita pakai apa namanya pasir lah, pasir kita
kita tuangkan gitu. Nah, pasir itu kan akan menggelinding atau akan menjadi sebuah piramid atau kerucut seperti itu. Itu sebenarnya ketika dia itu mempertahankan diri, nah mencapai titik kritis, akhirnya dia harus turun dan membuat susunan lagi dan seterusnya. Dan banyak lagi contoh-contohnya seperti itu, titik kritis. Nah, ini selalu nah titik kritis untuk bilangan bulat itu apa? Titik kritisnya nanti ini di bawah ini ya. Nah, ini belum ya. Titik kritisnya bisa ini langsung arti apa? Pengertiannya dulu nih. Nah, pengertiannya selalu dengan konkret. Nah, bisa menggunakan suhunya bisa min, bisa plus, dan seterusnya. Bisa dengan menggunakan ketinggian di kota, itu di atas permukaan air laut dan di bawah dan seterusnya. Kemudian atau bisa dengan kanan kiri, depan belakang, itu untuk konsep konkretnya. Nah, ketika kita sudah mengenalkan seperti ini, misalkan ini tinggi, ini kan ini laut, ini gambarnya kurang jelas nih ya. Ini laut, ini ada pantai, pas pantai inilah ini garis 0 atau 0. Nah, naik itu dianggap positif, turun dianggap negatif. Ya, kemudian apalagi contohnya? Suhu. Nah, suhu kita tunjukkan dengan termometer. Kalau termometer itu ada suhunya negatif dan positif. Nah, itu misalkan. Kemudian kanan kiri, kanan itu positif, kirinya itu negatif. Nah, itu untuk mengenalkan arti dari bilangan bulat. Nah, sedangkan 0 itu berada di tengah-tengah, jadi netral. Tidak atas, tidak bawah, tidak kanan, tidak kiri. Nah, kita kenalkan dengan tanda negatif. Nah, kemudian untuk mengenalkan dengan konkret itu kita menggunakan kertas ini, kertas yang agak tebal mungkin seperti itu ya. Ini sebagai pasir atau tanah lah ya, tanah yang kotak tanpa ada benjolan atau lekuan. Nah, kita anggap kalau ini ada benjolan ini atau boleh dikatakan ini bukit, nah itu kita katakan ini positif. Nah, kemudian ini kalau ada lembah, ini kita katakan ini adalah negatif. Nah, ini tinggal lembahnya atau bukitnya itu berapa. Nah, oke, ini kita kenalkan seperti itu untuk bilangan bulat. Nah, kalau tidak ada artinya dia 0. Oke. Nah, kemudian bukit dan lembah ini kan bisa kita tutup. Berarti ini kalau ini ada satu lembah, Mohon maaf, Pak Yazid. oke, mohon maaf, ini ada santri, ada muridnya Pak Blomaroh. Oke, Pak. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi ini kalau ada lembah, ada bukit, nah ini bisa kita tutupkan sehingga nanti bentuknya, jadi anak itu bisa membayangkan, oh bentuknya jadi seperti ini. Berarti ini negatif, ini positif, itu jadi 0 kalau sama-sama 1. Sama ini 1, ini 1. Nah, begitu. Contoh yang lain ada 3, ini gunung pasir ini ya di sini. 3 bukit boleh, 3 gunung boleh. Kemudian ada lembah, 3 lembah. 3 lembah. Nah, itu artinya nanti adalah negatif 3. Tuh. Kemudian kita kenalkan untuk penjumlahannya. Penjumlahannya 2 tambah 3, itu ya 2 gunung
ada 2-3 gunung, berarti ada berapa? Oh, jadi 5 gunung. Nah, ketika tambah-tambah itu sudah lancar, nah nanti kita menggunakan yang abstrak ini 2 tambah 3. Bilangan bulat itu kan hanya bulat-bulat seperti ini ya, belum pecahan. Nanti kalau setelah ini baru pecahan. Nah, ini saya kira nggak masalah. Kemudian kalau negatif 2, berarti ada lembah 2, ada lembah 3, itu berarti ada berapa? Oh, ada lembahnya jadi 5. Oh, berarti min 5. Nah, sekarang kalau ini ya, ini titik kritisnya ini. Titik kritisnya bisa menjumlahkan yang plus-plus, min-min, plus-min, min plus dengan nanti variasinya. Itu titik kritis untuk bilangan bulat. Nah, misalkan yang satu lagi ini yang ketiga, 2 tambah negatif 3, berarti kita punya 2 bukit, punya 3 lembah. Nah, kalau yang 2 bukit ini nutup yang sini kan berarti nutup 2 ini ya. Nah, nutup 2 ini saya ada peraganya sebenarnya. Saya lupa nggak bawa tadi. Ini ada peraganya. Itu kalau yang 2 ini nutup sini berarti kan tinggal 1 lembah. Oh, kalau 1 lembah apa ya, min 1 atau negatif 1. Nah, gitu. Kemudian berikutnya ini ada min 2 tambah 3. Berarti 2. Ini bayangannya 2 lembah, ada 3 gunung atau bukit. Nah, berarti oh ini nutup sini ini 2. Berarti ada 1 gunung. Berarti min 2 tambah 3 itu sama dengan 1. Ini luar biasa sulitnya untuk memberikan konsep pada anak. Nih, min 2 tambah 3 ya min 5 kan gitu. Banyak seperti itu. Nah, kemudian 2 tambah min 3 berapa gitu. Itu boleh nanti yang sudah mungkin ngajar kelas berapa? 3, 4, 5 mungkin 6 mungkin itu sudah sangat banyak pengalaman seperti ini. Ini nambah min 2 tambah 3 min 5. Nah, dan seterusnya itu saya kira akan ketemu. Nah, inilah mungkin untuk membantu bahwa anak itu bisa menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, nanti kalau mengurangkan nanti lain lagi, menjumlahkan apa? Bilangan bulat. Nah, berikutnya kalau pengurangan. Nah, kalau pengurangan ini ya 3 min 2. Berarti sebenarnya apa? 3 kurang 2 berarti 3 gunung. Nah, dikurangi 2 berarti apa? Dihilangi atau diambil 2. Nah, ini diambil 2 berarti tinggal 1. Nah, sekarang yang ini min 3 dikurangi min 2. Lah ini berarti kan 3 lembah dikurangi kan diambil. Berarti diambil 2 lembah. Nah, ini yang banyak sekali kesulitan di sini nih. Nanti walaupun pada akhirnya nanti kan oh ini min 3 tambah 2 kan gitu nanti. Jadi 3 lembah diambil 2 lembah. Berarti masih 1 lembah. Berarti min 1. Ini mengajarkan anak menggunakan konkret. Ya. Kemudian 2 min 3. Ini punya 2 gunung, diambil 3. Lah kan hanya punya gunung nih, berarti harus gali jadi lembah. Nah, berarti harus gali menjadi lembah. Nah, berarti gimana? Ya udah, gali jadi gunung. Lah ini yang 3-nya diambil kan sudah bisa. Kalau punya 2 diambil 3 kan nggak bisa. Oleh karena itu kita harus buat gunung 1 biar bisa diambil. Nah, buat gunung itu kan menjadikan lembah. Nah, itu. Kan 1 harganya kan naik 2. Ya. Naik 2 kan aku lanjut bingung. Ya, ini sehingga ketemunya min 1. Ya ini yang namanya, ini kan kita asumsi kita itu anak belum tahu sama sekali. Tapi kalau sudah belajar ini memang jadi agak boleh dikatakan boleh mudah, boleh jadi agak susah sebenarnya untuk mengajarkan hal kayak gini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya anak itu mencoba kita kasih alternatif pilihan biar anak itu bisa memilih, karena sekarang itu kan guru itu bukan hal yang luar biasa. Kalau guru masih merasa menjadi yang paling hebat, nah itu nanti malah justru akan
tergilas karena guru kalah dengan Mbah Google sekarang ini. Jadi tidak ada yang mengalahkan Google kalau dari sisi pengetahuan. Suruh coba nyari kata atau bahasa Yunaninya padi gitu, mesti nggak bisa. Tapi begitu kita buka internet, padi gitu udah ketemu. Rizoma, opolah itu namanya, lupa. Oke, tuh. Jadi kita mengajarkan secara konkret seperti itu. Kemudian misalkan ini ada lagi min 2, min 3. Dikurangi min 3. Min 2 dikurangi min 3. Berarti kita punya 2 lembah, diambil 3 lembah. Nah kan hanya 2 nih lembahnya. Mau diambil 3 lembah ya nggak bisa, berarti harus bikin lembah 1. Biar bisa diambil. Nah kalau kita bikin lembah 1 kan jadi gunung 1. Nah sekarang diambil 3-nya nih. Jadi apa? Jadi 1 gunung. Ini ada alat peraganya, Bapak Ibu juga bisa buat sendiri. Saya dulu beli ini sampai tak bela-belain beli nih 1.100.000 itu satu paket itu. Ya, sampai sekarang belum maksimal dimanfaatkan. Oke, kita lanjut nih 2 min dikurangi min 3. Nah, punya 2 gunung dikurangi diambil lembah. Loh, enggak punya lembah, berarti harus bikin lembah 3. Nah, biar bisa diambil ini. Nah, kita buat lembah itu kan jadi gunung ini. Jadi kalau kita buat ini harus mestinya 1. Buat 1 ini muncul 1. Buat 1 muncul 1. Nah, sekarang baru diambil lembahnya. Ini. Diambil lembahnya ini jadinya. Nah, ini kalau diambil lembahnya. Ya, ini diambil. Nah, ini diambil kan jadi 5 gunung. Nah, gitu. Oke. Nah, berikutnya ini tentang bilangan bulat. Nih, saya kira ini prinsipnya sama ya. Nah, min 2 punya 2 lembah, diambil 3 gunung. Nah, kan nggak punya gunung, berarti harus bikin gunung 3. Kalau bikin gunung 3, berarti ini ada lembah 3, digali akan jadi gunung 3. Nah, baru diambil 3. Berapa? Min 5 dan seterusnya. Ya, ada yang dikomentari? Yang mau didiskusikan? Ngantuk ya, kita coba ini sama-sama yuk. Kita coba sama-sama ini. Monggo Bapak Ibu, dibuka mic-nya. 9 tambah 3. 12. Bagus. Min 9 tambah min 3. Min 12. Oke. Wah, ini cuma 1 tok, yang lain mana nih? Min 9 tambah 3. Min 6. Nah, ini salah nih ya. Min 6. Oh, yang itu Pak. Tak kirain yang bawah, Pak. Oh iya, kan jawab yang ini yang salah, ini ada jawabannya sudah di sini. 3 tambah min 9. Min 6. Min 6. Ya, 6 kurang 4. 2. 2. Min 6 dikurangi min 4. 3. 10. Ayo. Min 2. Min 2. Jadi yang Sudah mulai bingung ini. Min 2. Ya, oke. Nah, ini kita anggap sudah lancar di konsepnya ya. Ini 3 kali 5. Min 2. Oke, bagus. 3 kurangi min 5. 8. 8. Min 3 kurang 5. Min 8. Iya. 8 dikurangi 15. Min 15. 8. 23. 23. Min. Oke. Oh, ini ada anak-anaknya atau ini? Nah, pinter nih. Kelas berapa ini? 23.
min 3 ditambah min 9. Plus. Min 6. Min 12. Min 12. Kan punya lembah 3 ditambahi lagi lembah 9, nanti punya lembah 12. Oh iya iya. Min 25 tambah 75. 50. 50. Min 16 dikurangi min 9. Min 7. Iya, bagus. Min 7. Min 23 ditambah min 48. Min 71. 71. Ya kemarin nih 2 tambah 4 berarti 6 tambah 1 lagi karena lirik kanan kan gitu kemarin ya. Oh tambah 7. Ini tinggal 3 tambah 8 1. Nah gitu dulu. 12 kurangi min 24. Min 12. Min 12. Min 20 dikurangi min 8. Min 28. Min 12. Ya, oke. Nah, ini yang lancar mungkin guru matematika nih. Kalau di basic guru matematika enggak ada ya, Bapak Ibu. Oke, saya kira ini maaf tadi anak-anak ini kelas berapa nih ya? Ada anak-anaknya. 2. Kelas 2. Hah? Kelas 1 apa? 2 apa SMP apa SMA? 2B. 2B. Oh, ini udah bisa bilangan bulat lancar. Operasi perkalian itu prinsipnya sama. Prinsipnya sama. 3 kali 2 itu artinya 2 tambah 2 tambah 2. Lah ini ya 2 gunung, 2 gunung, 2 gunung. Itu prinsipnya sama dengan konsep perkalian kemarin. Nah, ketika kita masuk dengan bilangan bulat, lah sama nih. 3 kali min 2 berarti min 2 di lembah ada 2 lembah, 2 lembah, 2 lembah lagi. Berarti ada 6 lembah dan seterusnya. Oh, 6 lembah berarti ada min 6. Nah, gitu. Nah, kemudian kita kenalkan sifat perkaliannya itu kemarin juga sudah dikenalkan, yaitu komutatif. Komutatif itu dibolak-balik itu nilainya sama, tapi artinya berbeda sebenarnya. Jadi 2 kali min 3 itu sama dengan min 3 kali 2. Sehingga kalau kita mencari min 3 kali 2 itu kan susah nih kalau menurut arti dari perkalian kan min 3 kali itu berapa nih? 2-nya berapa kali kan susah. Oleh karena itu dibalik jadi 2 kali min 3 itu sama. Nah, oke ya. Nah, ini mungkin sebagai alternatif saja. Saya kira untuk mengenalkan maksud itu nanti anak kalau sudah mengenal bilangan bulat sudah tambah bingung nih dikasih seperti 2, 2, 4, 1 kali 2, 2, 0 kali 0, 4 kurang 2. Dulu kan kalau yang namanya pembagian kan dikurang gitu ya. Itu sama sebenarnya. 4 dibagi 2, 4 kurang 2 sampai 0 kan gitu. Oke, saya kira untuk perkalian ketika anak sudah mengenal atau sudah paham betul perkalian, ini akan mudah. Cuma yang perlu diingat itu sama pembagian ya, sama pembagian juga sama. Yang perlu diingat itu mana nih? Hasilnya yang negatif itu belum ya nih ya. Oh, enggak ada di sini ya. Oh, enggak ada ya. Ya, tambahkan saja. Ini sebenarnya kan seperti ini nih. Tapi nggak perlu sampai ke seginilah sebenarnya. Yang paling penting kalau perkaliannya sudah lancar, nah itu untuk perkalian bilangan bulat itu tidak susah lagi. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau perkalian
perkalian atau pembagian. Nah, ini agak melompat ya. Perkalian atau pembagian itu kalau plus, kali, atau bagi. Plus, nah nanti hasilnya adalah plus, kan gitu. Plus. Kemudian Ya. plus, kali, atau bagi, negatif atau min, itu hasilnya negatif. Negatif, kali, atau bagi, positif, itu hasilnya negatif. Nah, negatif kali atau bagi negatif itu nanti hasilnya Positif. Nah, ini untuk mengingat sebenarnya apa? Kalau sama tandanya, sama itu bisa plus, bisa min, itu hasilnya kalau dibagi itu hasilnya positif. Kalau beda, nah, kalau berbeda plus bagi min atau ini ya, yang berbeda itu berarti yang ini. Nah, yang beda itu ada ininya. Kalau berbeda itu nanti hasilnya adalah Negatif. negatif. Nah, itu yang saya kira sudah sering disampaikan seperti itu. Jadi nanti nggak usah mikir positif negatif, yang paling penting perkalian atau pembagian bilangan, nah itu udah lancar. Kalau udah lancar nggak masalah. Misal 3 dibagi 6 dibagi min 3. Oh berbeda berarti hasilnya min. Nah, tinggal 6 bagi 3 sama dengan 2. Hasilnya min kan gitu, atau dibalik minnya belakangan gitu. Nah, kalau sama negatif itu negatif 24 dikali min 2, nah itu pasti hasilnya nanti positif. Nah, jadi kalau sama hasilnya positif, kalau berbeda hasilnya negatif. Berbeda dalam artian ya, perkalian dan pembagian yang berbeda. Oke, itu. Ini kalau bilangan bulat sebenarnya enggak usah terlalu banyak disampaikan secara, karena hanya bilangan bedanya hanya kalau kemarin itu menghitung tambah kali kurang bagi, ini ditambah bulat itu ada negatifnya, cuma gitu saja. Ada tambah kali kurang bagi juga. Ya. Nah, ini sejak awal juga bisa dikenalkan dengan garis bilangan. Ini bilangan negatif, ini bilangan positif, itu di kanan, terus ini yang 0 di kiri, dan seterusnya. Oke, saya kira untuk bilangan bulat itu sudah seperti itu. Saya kira nggak ada masalah ketika pembagian, perkalian, penjumlahan itu sudah lancar. Oke, nah itu. Saya kira demikian Bapak Ibu untuk bilangan bulat, kemarin belum sempat saya singgung. Nah, kemarin malah sudah menyinggung yang pecahan ini. Oke, lanjut saja ya ini ya. Ini sebentar saja, ini pecahan. Nanti juga ini agak cepat saja. Ini sebenarnya kalau pecahan ini betul-betul luar biasa mudahnya sebenarnya kalau menggunakan ini. Nah, tetapi lagi-lagi apa titik kritisnya? Ini tulisannya melengkung-melengkung karena pas di scan itu, orang scan pakai HP melengkung. Ini kan hanya pakai HP dipoto jret gitu. Oke, tapi malah aneh ya nih, malah seni artistik. Oke, nah sekarang kita masuk ke pecahan. Pecahan sebenarnya itu kemarin sudah saya sampaikan sepintas. Nanti juga saya tidak perlu sampai detail, tapi cukup aja. Sebenarnya hanya untuk demo saja, bukan pelatihan. Karena webinar ini hanya sepintas, hanya mendengar informasi saja. Oke Bapak Ibu, ini misalkan pecahan, ini titik kritisnya apa? Titik kritisnya itu ini loh Bapak Ibu. Jadi ketika anak sudah bisa menjumlah atau mengurangi yang bentuknya seperti ini, sudah bisa pecahan yang berapapun bisa. Ya. Nah, tetapi ini step-stepnya bagaimana? Jelas,
Pertama, arti pecahan. Kemudian yang kedua, pecahan senilai. Menyederhanakan pecahan. Nah, itu memang tekniknya panjang. Jadi ada penjumlahan, pengurangan pecahan, dan penyebut yang sama dulu. Penyebut kemudian berbeda. Nah, kemudian ini kita kenalkan satu. Jadi satu kan bilangan bulat ini ya. Bilangan bulat itu sebenarnya apa? Pecahan. Yaitu pecahan yang atau pembagian. Nah, itu kita sampaikan. Kemudian pecahan campuran. Nah, campuran itu ada bilangan bulat, ada pecahannya. Wong kita nulis namanya bilangan pecahan itu nulis 3,5 itu kan artinya 3 ditambah setengah. Ketika nanti anak sudah naik SMP itu nanti agak rancu dengan apa namanya aljabar. Kalau 3x, nah gitu. Kalau 3x itu kan 3 kali x. 3 ayam itu kan 3 kali ayam. Tetapi dalam konsep pecahan ini kan 3,5 itu 3 ditambah setengah. Nah itu yang kadang-kadang itu jadi membingungkan. Tuh. Nah, makanya pecahan campuran ini nanti ada perlu ditekankan. Nah, kemudian titik kritisnya ya tadi sudah mencapai titik kritis ketika sudah bisa seperti itu. Coba ya, ini arti pecahan sepintas saja, ini bisa menggunakan pisah, dipotong-potong. Kalau perlu pisah beneran ini, ya. Nah, nanti dipotong-potong dibagi-bagi. Nah, kalau orang 30 orang ya pisahnya minimal ya 8 gitu. Ya. Nih, kemudian ini pisangnya namanya ya. Oh, enggak pernah makan kayak gini ya. Pisah atau apa kayak ini? Ya, ya. Nah, kemudian atau menggunakan kemarin sudah saya sampaikan ini batang alidi juga boleh atau kertas. Kertas boleh nih. Kita ini utuh ini satu. Kemudian dipotong jadi 2. Ini jadi 1 bagian dari 2 bagian, kan jadi 2 bagian ini. Berarti ini 1 bagian dari 2. Atau kita tuliskan dengan 1/2. Boleh dibaca setengah. Nah, itu juga dengan kata lain seperti itu kadang-kadang juga membingungkan. Lalu dengan contoh yang lain lagi nih. Nah, oh ini dibagi 3 yang sama. 1 utuh ini dipotong jadi 3. Atau dilipat saja lah. Oh ini jadi kan 3 bagian, berarti 1/3. Ini juga 1/3, ini juga 1/3 gitu. Tuh, atau menggunakan lingkaran. Kalau pisah kan lingkaran ya. Nah, ini dibagi menjadi 4. 4 atau 3 ini? 4 ya, 4. Oh, ini berarti kan 4 bagian yang sama. Oh, berarti ini 1/4. Ini juga 1/4, juga 1/4. Ini 1/4. Oke. Nah, lalu kita kenalkan itu pembilang, penyebut. Nah, kemudian pecahan senilai. Nah, pecahan senilai kita awal dengan konkret seperti ini. Ini ada kotak yang sama nih, sebuah persegi ini kita potong atau kita lipat saja. Kemudian satunya dilipat 2 kali, seret begini. Jadi ini jadi perempatan, ini jadi 2 saja. Nah, kemudian kita taruh di sebelahnya nih. Ini kan sama dengan ini. Ya, ditumpangke gitu. Ini kan sama dengan ini. Nah, artinya ini yang ini kan 1/4. Ini juga 1/4. Nah, kalau ini berapa nih? Kan 2 bagian ini. Oh, berarti 1/2 kan gitu. Lah, kalau 1/4, 1/4 ada 2, ini jadikan berapa? 2/4. Nah, oh padahal ini ternyata kalau digatuk kan sama. Oh berarti 2/4 itu sama dengan setengah atau 1/2. Terus di-drill juga dengan contoh-contoh yang berbeda sehingga nanti akan ketemu. Dia akan menemukan AH-nya bahwa setengah itu sama dengan 2/4 sama dengan berapa, Bu? 3/6 sama dengan 5/10. Tidak harus urut loh, Bu. Sama dengan 16 Oke. berapa? 32. 32 sama dengan ini 12. Ini berapa?
6. Iya, 6. Nah, dan seterusnya. Sehingga nanti akan menemukan konsepnya. Oh, ternyata ini ke sini itu dikali 2. Oh, ini juga dikalikan 2 kalau dari sini ke sini. Kalau ini ke sana, oh ini dikalikan 16. 1 kali 16. Berarti kalau yang ini juga dikalikan 16. Berarti berapa? 32. Nah, anak itu sudah sampai menemukan konsep seperti itu. Dan sebaliknya. Sebaliknya itu penyederhanaan. Kalau dari ini misalkan dari ini ke setengah, itu kan menyederhanakan. Ini ke sini. Oh apa? Oh dibagi dan seterusnya. Dibagi 5, oh ini juga dibagi 5. Sampai menemukan konsep itu. Nah, sudah menemukan konsep seperti itu. Nah, ini yang menunjang perkalian dan pembagian. Nah, ketika perkalian dan pembagian belum lancar, ya udah. Makanya ini tidak boleh naik tingkat, tidak boleh masuk dulu ketika belum paham. Tapi apa fakta di kelas, Bapak Ibu? Kejar materi ya. Ini nambah-nambah aja, belum paham, udah masuk perkalian, apalagi tambah pembagian. Apalagi sekarang udah ada namanya tematik, wah tambah puyeng. Makanya kalau ada sekolah yang mau out of the box, tidak harus ini kita boleh dikatakan dibuat semacam matrikulasi lah, ini harus paham bakalku bagi PD, wah gitu. Bakalku bagi PD tambah kali kurang pembagian pecahan dan desimal harus lancar dulu. Wah itu saya kira nanti luar biasa nanti menurut saya ini. Nah, tapi enggak tahu nanti ketemu pengawas, ini kok enggak sampaikan. Nah, mau ngasih argumennya gimana. Oke, itu ya. Nah, nanti ketemu konsep yang sudah seperti itu. Nah, oke, biar nggak ngantuk lagi, yuk ini pecahan dan menyederhanakan dan pecahan senilai. Ya. Pecahan senilai. Ini yang anak ada berapa ini? 1/2. Titik-titiknya di sini berapa ini? 6. 6. Ini berapa ini? 8. 8. 1/4 sama dengan 3/6. Berapa? 12. Ini kan dikalikan 3. Berarti ini juga dikalikan 3. 4 kali 3, 12. 2/3 itu sama dengan 8/12. 3/5 sama dengan 18/30. 7/9 sama dengan 63. 63. Berapa per 39 sama dengan 3/13? 9. 64/128 sama dengan berapa per 16? 16. Berapa? Ayo. Berapa ayo? Hah? Apa nih? 8 ya ya? Ya enggak? Ya, atau sama 1/2. 4/132 sama dengan 2/1. Ayo. 6 cepetan tebak.
Halo, dapat 5. Mohon maaf Bapak Ibu, ditunggu sebentar ya. Apa Mak? Caranya ditunggu sebentar. Mak, itu Mak. Ale 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 ale. Saya pakai HP ini mati listrik di tempat saya. Kok tempat saya nggak mati, Mbak? Saya share sini aja nggak apa-apa ya, Siapa? lewat HP dulu. Sementara lewat HP dulu ya, Ini. nggak apa-apa ya. Bukan apa-apa. Duh. Nggak susah pakai HP. Ya oke, nggak apa-apa lah kayak gini ya. Ini pakai HP nih. Apa Pak? Aduh. Le. Dicek lagi le. Le katanya. Ini udah nyala tapi nunggu anu. Mana dia? Oh, tadi latihan ini ya tadi ya. Tadi ya Bapak Ibu. Ya, sambil nunggu yang lab komputer ya. Halo Bapak Ibu. Ya Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya gini ya. Nanti sambil nunggu yang komputer bisa on lagi. Ya, ini pecahan kemarin seperti ini. Tadi sudah seperti ini. Nah, ini tadi sudah contoh-contohnya. Loh, nggak mau. Nah, kemudian penjumlahan dan pengurangannya. Nah, ini kelihatan besar enggak kayak gini? Besar Pak. Bisa full ya? Ya, sakit. Oke ya. Ini kok belum connect sebentar, ini udah masuk. Baru bukan, sebentar ya. Oke, udah masuk. Oke. Oke. Nah, langsung. Oke, ya. Yang satu saya tutup.
Bapak Ibu, mohon maaf, ini kelihatannya agak di kota kok, tapi dekat PLN kok sering mati tempat saya. Oke, jadi tadi penyederhanaan maupun nilai pecahan senilai itu sudah bisa kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan pengurangan. Saya kira konsepnya juga sama, kita awali dengan konkret, ini ada 2/5. Ini ada 1/5. Jadi kalau ini 2/5 tambah 1/5 ditambahkan ini ya jadi berapa ini? Oh, jadi 3/5. Jadi nanti akhirnya anak sudah tahu konsepnya. Oh, ternyata pembilang ditambah pembilang, penyebutnya tidak berubah. Nah, itu kalau penjumlahan. Nanti pengurangan juga seperti itu. Nah, saya kira seperti ini sudah gampang ya. Ya agak cepat aja nih ya. Ini jam 10 lewat sudah. Tadi mau lewat 15 menit. Atau biar enggak ngantuk juga bisa digunakan untuk latihan ini. Yo, Bapak Ibu, ini berapa ini? 4/5. 4/5. Saya kira gampang, bagus. Berapa ini? 3/8. Yang ini berapa ini? 8/11. 8/11. Ini berapa ini? 7/10. 7/10. Ini berapa ini? Berapa kok siapa? 10/15. 10/15. Ini Bu Amanah ini dari mana? Dari MI bukan? 9/13. Dari Kembang Sari, Pak. Oh, Bang Sari, Pak. Walah, ini Tetanggaan. walah ya, apa lagi ya? Nah, saya kira ini mudah yang pertama. Kemudian berikutnya, nah sekarang pengurangan juga akhirnya sama. Oh, pembilang kurangi pembilang, penyebutnya tidak berubah. Tapi tetap diawali dengan konkret seperti ini. Ada 5/5. Oh, contohnya 5/5 nih. Dikurangi 2/5. Oh, ini diambil 2 berarti jadi tinggal ini. Nah, itu diawali dengan konkret. Nah, boleh nih latihan yuk sama-sama. Berapa ini? 2/5. 2/5. Panitia nanti ngasih door prize untuk yang paling aktif ya. 15/17. Minta panitia ya. 5/17. 5/5 ya. 17. Terus berapa ini? 2/4. 2/4. Terus ini berapa ini? 2/4. 3/7. 3/7. Oke, pinter semua ini. Udah lulus jadi instruktur. Penjumlahan 2 pesan dan penyebut yang berbeda. Nah, ini juga diawali dengan konkret. Jadi harus berkali-kali, tidak hanya satu contoh loh ya Bapak Ibu ya. 1/2 tambah 1/3, kita bikin 1/2, kita bikin 1/3. Loh, gimana nih caranya? Nah, kemudian ini kita potong-potong lagi. Nah, gini. Jadi per apa ini? Ini diluruskan aja nih. Nah, ini jadi ini. Ini penting nih. Ini untuk konsep yang di sini penting nih. Jadi nanti ini, oh ini dipotong juga. Oh, ganti merah. Pinter ya. Ini juga dipotong. Nah, jadi di pas, nah berarti seperti segini nih, berarti dipotong lagi. Nah, atau sekalian di sini ya. Nah, ini juga dipotong lagi, jadi diluruskan nih. Nah, itu. Oh, jadi ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bagian. Nah, setengah ditambah 1/3, setengah kan segini nih, 1/3 segini nih. Nah, tambah. Nah, kan gitu. Itu enggak nih? 1/3 segini ya, sorry ya. Ini ya. Nah, gitu. Sehingga berapa ini? Kalau dihitung ini kan 1, 5/6. Gitu. Ini diulang sampai anak paham betul. Ini seperti ini. Ditambahkan penambahan dengan menyebut yang berbeda.
memang tetap harus telaten, apalagi matematika itu jadi weden-wedenan yang sekolah bapak ibu orang tua di rumah atau masyarakat, awas lu matematika lu, padahal matematika itu asik lu, nah gitu loh harusnya itu. Salah itu tuh. Oke, ini 3/6 tambah 2/6, oh ini masih sama nih ya. Oh tadi ini konsep yang tadi nih sebenarnya, maaf. Yang konsep yang tadi nih. Oh tadi setengah itu ternyata berapa? 3/6. Yang 1/3 itu berapa? 2/6. Lah kalau ditambahkan di sini berapa? Oh jadi 5/. Jadi 1/2 tambah 1/3 itu 3/6 ditambah 2/6. Nah, jadi enggak terus ujuk-ujuk langsung ini dikalikan. Nah, itu. Tapi anak diharapkan untuk bisa menemukan konsepnya sendiri, itu akan membekas sekali di sini. Tapi ya kalau menanamkan konsep itu memang tidak mudah, sehingga ya perlu upaya yang kuat. Tetapi nanti hasilnya itu nanti akan. Ya, tetapi kalau kita hanya mengejar mau bisa saja ya. Tapi kelihatannya ya memang sabar itu besar pahalanya. Gitu ya. Oke ya. Nah. Kemudian terus ada contoh-contoh yang lain lagi, dan pada akhirnya nanti kita juga akan apa? Akan kita konsep itu akan masuk ke sini, cuma dikali-kalikan seperti itu. Nah, tapi kan konsepnya udah tahu. Nah ini nanti itu belakangan, nggak langsung seperti ini. 1 kali 3 tambah 1 kali 2 per 2 kali 3 enggak. Gitu ya. Nah, coba kalau kita perhatikan ini kan tinggal gini. Nah, ini akhirnya nanti pada akhirnya itu. Kan nah 1 kali 3 ditambah 1 kali 2 atau 2 kali 1. Kan gitu. Yang atas ini 1 kali 3 tambah 1 kali 2. Kemudian yang bawah 2 kali 3. Nah, itu penjumlahan pecahan itu sangat mudah. Tapi tolong konsep harus ditanamkan. Oke. Bisa ya Bapak Ibu? Yuk cepat ini langsung cepat aja. Langsung cepat aja. Nah. Yuk coba. Udah bisa Bu? 1 langkah dulu ini berarti 1 kali kan gini 4 ditambah 1 kali 3 per 3 kali 4. 12. Kan gitu berapa nih? 7 per 12. 12. Langsung ketemu. Tapi syarat harus sampaikan konsepnya dulu. Jangan langsung seperti ini. Nanti anak kurang bisa membekas. Ya, yang ini langsung dihitung, nggak usah pakai ini, Langsung ini berarti kan 8. Nah, gitu. Ditambah 9. Berapa? 17 per 12. Nah, awal tadi sudah kita kenalkan pecahan campuran. Kalau seperti ini, oh berarti ini akan jadi pecahan campuran. Berapa? Nah, itu juga nanti konsepnya juga ini harus harus dikuasai. Oh, seperti pembagian bersisa kan gitu. 17 bagi 12 kan gitu. Berarti berapa? Ya. 1 5 per 12 per 12. Nah, ini juga ada salah satu stepnya di sini, termasuk ini menjadikan jadi pecahan biasa 1 kali 12 ditambah 5. Sebenarnya bukan seperti itu tapi sebenarnya di awal ya. Ini saya selipkan di sini. Jadi 1/5 jadi pecahan biasa sama ini jadi ini itu di awal itu dipelajari, dipahamkan. Nah, makanya ini tahapnya sebenarnya panjang. Nah, seperti ini misalnya, ini tidak 1 kali 12 tambah 5. Enggak seperti itu, tapi ternyata seperti ini caranya.
Kan tadi mengenal 1 itu sebenarnya pecahan. 1 itu berapa? 1 itu bisa terus 12 per 12. Ini sebenarnya kan tambah ya ini. Ini kan sebenarnya tambah. 5 per 12. Jadi berapa nih? 17 per 12. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Nah, kalau nanti ini 1 kali 12 tambah 5, nanti pasti anak bingung, ini ditambah kok dikalikan, nah itu yang mau ditambah kalian bingung. Tapi ketika kita buat 1 itu adalah 12 per 12, ya akan mudah. Itu. Coba lanjut yang ini. Nah, ini berapa nih, Bu? 5 9 per 10. 4. 9 per 10. 8 ditambah 21 berapa? 29 per 28. Oh, jadi berapa nih? 1 per 28. Berapa ini? 20 tambah 36. 56 per 40. Kan langsung seperti ini. Oh, berapa ini? 16 per 40. Oh, ternyata ini juga masih belum sederhana. 1 berapa? 4 per 10. Oh, masih belum sederhana. Nah, enggak apa-apa. 1 2 per 5. Ini mau langsung ke sini, bagus. Mau step by step ini, enggak apa-apa. Sampai yang paling sederhana. Jadi penjumlahan ini sangat mudah sebenarnya. Nah, pengurangan bagaimana? Saya kira sama. Hampir sama pengurangan. Awali dengan konkret. Ini berapa nih? Setengah dikurangi sepertiga. Setengah dikurangi sepertiga. Setengah itu jadi 3 per 6. Ini sepertiganya diambil. Sepertiga itu 2 per 6. Sehingga ketemu berapa? 1 per 6. Kan gitu. Nah, untuk langsungnya juga sama. Tapi jangan sampai kebalik ini. Ya, ini. Berarti kan ini awas jangan sampai kebalik nih. 1 kali 3, ini pakai step by step tapi lo ya, jangan langsung seperti ini. Ini saya mendemokan pada Bapak Ibu guru ini. Pada Bapak Ibu guru, nanti step by stepnya silakan dibaca sendiri di modulnya itu. 1 kali 3 itu 3 dikurangi. Nah, ini 2. Yang bawah sama dikalikan. Jadi 3 per 2, 3 kurang 2. 1 per 5. Saya Bapak Ibu ya. Bisa. Anggap aja bisa. Oke, coba ini langsung Bapak Ibu. Nah, tapi ini terus step by step ya. Ini kita ini sama Bapak Ibu guru nih. Berapa ini? 4 kurang 3. Berarti 1 per 9 kurang 8. 1 per 12. 12 kok bodoh. 5 kurang 1 per 10. 1 per 10. 21 Kurangi kurang 8 berapa? 13 per 28. 36 kurang 20 berapa? 16 per 40. Oh, belum sederhana. Berapa ini? 4 per 10. Nah, bagi 8 ya. Bagi 8 ya. 2 per 5. Nah, asalnya dari dibagi 8. Nah, pengurangan juga tidak jauh berbeda, sama mudahnya.
Jadi diingat step by step-nya harus dilalui. Nah, ini konsep 1 ini kita kenalkan. Kalau di mata pelajaran di SD, enggak. 1 itu bisa kita tuliskan 2/2, 3/3, 4/4, 10/10. Nah itu, tapi diawali dengan konkret. Ini setengah nih ya, ini setengah. Nah kalau kita tambahkan kan jadi 2/2. Begitu pula yang sepertiga misalkan, sepertiga. Kalau kita tambahkan berarti kan jadi apa? 3/2. Jadi kita mengenalkan 1 itu adalah pembilang sama penyebut sama. Ini penting. Ini penting. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenal bahwa 1 itu bisa dituliskan menjadi 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 dan seterusnya, maka nanti akan kita untuk yang selain 1 atau bilangan bulat yang lain, yaitu apa? Misalkan 3 ini, 3 itu sama juga dengan 6/2. Sama juga 6/2. Atau boleh kita berikan bahwa yang namanya pecahan itu juga adalah pembagian. Nah, pembagian juga. Nah, ini nggak tahu. Oh, 9/3 itu adalah 3. 12/2 itu berapa? 6. 10/5 berapa? 3. 20/5 berapa? 4. 21/7 berapa? 3. 8/9 berapa? 2 dan seterusnya. Ini pecahan, sebenarnya pecahan semu. Jadi bukan pecahan, tapi ini bilangan bulat, tapi ditulis dalam bentuk pecahan. Itu kita kenalkan. Nah, baru kita mengenal namanya pecahan campuran. Nah, kalau 3/2 itu kan jadi apa? Oh, ini jadi kan bisa dikatakan 2/2 tambah 1/2. 2/2 itu tadi sudah dikenal 1. Nah, itu ditulis 1/2 atau 1/2. Nah, awas ini. Ini konsep 1/2 ditambah ini ya. Ditambah 2/2 tambah setengah. 1 tambah setengah. Itu kita kenalkan itu. Nah, lalu pecahan campuran sudah dipahami. 13/4 itu berapa? 3 1/4. 7/2 itu berapa? 3,5 atau 3 1/2 dan seterusnya. Nah, maka 1/2 itu adalah 2/2 ditambah 1/2 atau 3/2. Ini pecahan campuran. Oh, ternyata pecahan campuran di bawah ini ya. Sebenarnya ini urutan boleh di bolak-balik sebenarnya boleh. Yang ini loh, yang ini. Nah, kemudian contoh yang lain ada 4 1/3. 4 itu berapa? Oh, 12/3. Ini 1/3. 12/3 tambah 1/3. Jadi berapa? 13/3. Jadi enggak terus langsung ujuk-ujuk 1/3 itu adalah 13/3. Asalnya dari mana? 4 kali 3 tambah 1. Jangan ujuk-ujuk seperti itu. Tapi kita kenalkan sehingga mereka dapat ahanya. Nah, gitu. Ini ya. Lanjut. Nah, itu pecahan campuran. Nah, titik kritisnya itu yang seperti ini. 2 tambah 5/6 itu 25/6 ya. Min 2 min 5/6 ya, min 2 5/6. Nah, ini hanya cara nulisnya saja, makanya ini hati-hati ini. Kalau kita di SD itu mengenalnya seperti 25/6. Nah, ini kan sama ini. Nih, jadi ini nulisnya sama. 2 5 tambah 5/6 dengan 2 5/6 itu sama. Sama min 2 min 5/6 itu ditulis min 2 5/6 itu sama. Nanti ketika mengenal aljabar kan ini agak berbeda ini. Tadi sudah saya contohkan 3 apel itu ya 3 kali apel kali 3A itu 3 kali A. Itu akan berbeda sehingga nanti perlu pemahaman yang lebih di sini. Oke, nah ini penting di sini. Nah, kemudian sekarang ini
Nah, kalau 2 min 5/6 gimana? Ya tadi kita sudah mengenal bahwa 2 itu adalah apa? 2 itu jadikan per 6, berarti 12/6. Nah, 12/6. Nah, sebelumnya kita akan latih dulu 1 dikurangi pecahan. Nah, kita akan coba kita pahamkan dulu 1 dikurangi pecahan. Ini harus lancar. 1 kurang setengah berapa? Nah, 1 kurang sepertiga berapa? 2/3. Lentuk dapatnya dari mana? 1 itu 3/3. 1 itu bisa 4/4. Tergantung dari penyebut yang sini. Nah, 1 kurang 2/3. Itu kan 3/3. Nah, sehingga ini 1 kurang 2/3. Langsung di sini tek 3 kurang 2. 3 kurang 2. 1/3. 1 kurang 4/7. Nah, langsung sini 7/7. 7 kurang 4. 3/7. Nah, itu kita kenalkan 1. Mengapa ini kita kenalkan 1 kurang 1 kurang 1 kurang? Karena nanti kita akan pakai. Nah, coba ini moto. Nah, sekarang kalau 2 kurang 5/6 itu bagaimana? Ya kita pecah 2 ini 1 kan? Ini langsung nanti langsung ya. Nah, oke, kita coba satu pelan-pelan kalau yang ini. Jadi ini 2 ini itu kita akan dapatkan 2, ini 1. Nah, tadi sudah belajar 1 kurang pecahan. Kan? Berarti ini punya langsung ini 1. Nah, yang satunya 1 kurang 5/6. Ini langsung bisa mencongak. Nah, jadi 1 ditambah 1 kurang 5/6. Coba kita coba yang bawah ini biar lebih. Oh, ini masih contoh juga ya. Nah, 3 itu apa? Kita pecah 2 dan 1. Nah, nanti yang dikurangi apa? 1 kurang 1/5 saja. Sehingga di sini berapa? 2 ditambah. Nah, 1 kurang 1/5 itu 4/5. Sehingga 2 tambah 4/5. Itu nulisnya 24/5. Nah, cuma gitu aja. Nah, bisa kita kenal? Ya, 1 latihan. Belum, 1 latihan dulu kita coba ini. Ini yang namanya 2, ini kita pecah jadi berapa? 1 dan 1. Nah, boleh gini 1. Nah, dikurangi 3/7 kan gitu. Nah, tadi sudah belajar yang ini. Nah, udah langsung nih. Jadi berapa nih? 1 berapa nih? Ini jadi 7/7. Jadi berapa? 4 ditambah 4/7. Tambah itu. Latihan dulu yang ini yuk, Bu. 1 dikurangi 2/3 berapa? Kita naiknya. 1/3. 1 dikurangi 2/5 berapa? 3/5. 3/5. 1 dikurangi 7/8 berapa? 1/8. 1/8. 1 dikurangi 23/47 berapa? 47. 25/47. 47. 1 dikurangi 11/17 berapa? Langsung ini 17 kurang 17/17 kan gitu. Berapa nih? 6/17. 6/17. 1 dikurangi 4/9 berapa? 5/9. 5/9. Nah, ini penting di sini. Nah, sekarang 3 ini 2 dan 1. Dipecah jadi 2 atau ini ya 2, ini 1. Nah, sekarang yang 2 kurang 1/3 kan udah hafal. 1 kurang 1/3 berapa, Ibu?
2/3. 2/3. Lah ini nulisnya kan 2/3. Yang ini langsung kan ini 3 kan gitu. Yang ininya 3, 1. Lah 1 kurang 5/8. 8/8. 3/8. 3/8. 3/8. Jadi 3/8. 2. Ini kan 1, 1. 1 kurang 1/8. Iya. Nah, oke, udah mahir nih. 5 kurang 5/7 langsung. 4 tambah 2/7. Nah, gitu. Langsung. Ya saya tidak mengatakan langsungnya itu, tetapi ketika kita sudah melewati step by step-nya itu, insya Allah nanti itu sudah bisa langsung. Nah kalau langsung seperti itu, kalau anak menjawab seperti itu langsung kayak gitu, wah mesti nggak dipercaya kan gitu. Tetapi ketika sudah proses itu dilalui ya nggak masalah. Nah, coba aja dites langsung gitu. Misalnya kalau anak memang itu udah bisa atau belum, nah coba aja. Nah, oke, nah itu untuk pecahan seperti ini. Ini salah satu titik kritis untuk bilangan pecahan. Oke, pecahan. Nah ini sama saya kira ini ya. Ini sebenarnya sama. Ini min. Min itu sebenarnya sama. Ya. Nah, nih. Jadi kita kenalkan min 1 tambah setengah, min 1 tambah 1/3, min 1 tambah 1/4. Itu kita kenalkan seperti tadi sebenarnya. Mirip sebenarnya, mirip sekali. Nah, ini. Nah, terus kalau kita min 2 tambah 5/6, kan ini kita pisah min 1, min 1. Berarti min 1, ini kan jadi min 1/6. Lah, nulisnya tadi seperti ini, itu kan min 1/6 kan gitu. Itu saya kira sama. Wah, langsung bisa enggak Bapak Ibu? Saya kira langsung bisa enggak ini? Ini kan min 1 tambah 3/7. Ini min 1 min berapa nih? Sama 4/7 itu. Jadi min 1 4/4. Ini min 2. Ini min 2, ini min 1. Lah yang ininya berapa ini? Min 1/3. Min 1/3. Ya, cuma gitu aja. Min 2/3. Ini min 3, ini min 1. Yang ini berapa ini? Min 5/8. Nah, gitu. Sama. Min 5/8. Yang ini berapa ini? Langsung min 1. 4. Min 4. Min 4 berapa ini? 2/7. Jadi gitu Bapak Ibu. Udah ya? Udah. Nah, saya kira mudah sebenarnya pecahan ini. Tapi syarat sebelumnya bakal pribadinya sudah paham. Wah ini juga sebenarnya kalau sudah tadi titik kritisnya itu sudah bisa, ini sudah bisa semua sebenarnya. Nah kalau seperti ini kan bulatnya ditambahkan, pecahannya ditambahkan karena ini kan penjumlahan semua ini. Ya, ini kan penjumlahan semua sebenarnya 3 tambah setengah tambah 5 tambah 1/3. Lah 3 tambah 5-nya 8. 1/2 tambah 1/3 kan sudah bisa 5/6. Ya udah langsung. Nah, coba kalau anak menjawab ini langsung seperti itu, berarti nggak percaya ya. Wah, ini nyontek ya gitu. Tapi kalau sudah dilalui step-stepnya, saya kira nanti bisa seperti itu. Oke, bisa kira-kira ini seperti ini. Jadi seperti ini cukup tambahkan bulatnya. Oh, bulatnya berapa? 8. Ini berapa? Setengah tambah 1/3 tadi. 1 kali 3 ditambah 1 kali 2 berapa? 5.
kalikan aja 6 selesai. Ya, gitu. Coba nih, ini latihannya nih, yuk Bapak Ibu. Nah, ini udah kalau nambahkan seperti ini, wah sangat mudah. Sangat mudah. Ayo coba, ini berapa ini Bu, Bapak Ibu? 5 7 per 12. Ya enggak? Pusing, Pak. Wah, mulai puyeng ini, udah siang-siang. Ya, yuk ini berapa nih Bu? Bapak? Bapaknya apa ini? 10. Kan ini 5 tambah 5. Ininya tak ganti warna. 8 ditambah 9. 11 per 12. 17 per 12. Kan gini, ya kan sebenarnya kan tambah ini 10 tambah ini berapa ini? 1 berapa? 5 per 12. Oh berarti ya 10 sama satunya ditambahkan 11 5 per 12. Nah, langkah yang ini bisa nanti dilewati kan gitu. Nah, oke. Lanjut. Ini berapa ini? 13 kan bilangan bulat ini. 9 per 10. 5 tambah 4. 9 per 10. Udah paling sederhana nih ya. 9 tambah 12. 21. 8 sama 21. 29 per 28. Oh berarti ini bisa campuran berarti 22 1 per 28. Nah, ini berapa ini? 17 per 20 sama 36. 46. Betul ya? 40. Lah ini berapa ini? Nah, 16 per 40. Berarti berapa? 18 per Oh, ini belum sederhana. 18 bagi 8. 2 per 5. Ya. 5. Oke, nambahkan berapapun, pecahan campuran berapapun sekali jadi. Ini kelihatannya sudah selesai, sudah sampai titik kritis. Pengurangan saya kira juga sama, hampir sama. Caranya sama, ya. Bulatnya dikurangi bulat, pecahnya kurangi pecah. Dah gitu aja. Nah, kita coba ini. Kita coba 12 kurang 4. 8. Ini 8 kurang 4 berapa? 4 per 8 sama dengan 8 setengah. gitu ya. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Ya, bulatnya dikurangi bulat. Nah, berapa ini? 2. Iya ya, 3 kurang 1 kan? Sekarang yang pecahan kurangi pecahan. Kan 4 kali 3 dikurangi 2 kali 5. Kalau perlu ya diorek-orek ini lah. Ini berapa? 12 kurang 10 kan gitu. 2 per ini kalikan 15. Gitu ya. Ini lagi 8 kurang 5. 3. Betul? Terus yang pecahannya kurang pecahan. 8 dikurangi 7. 14. Oke. 1 per 14. 11 kurang 5. 6. 6
kali 4 itu 24 dikurangi 20 28. 1. 3 per 4 kurangi 2 1 berapa? 3 per 2 8. Nah, coba ngitung kayak gini kok langsung gini, anak jadi wah sulapan ya mas seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas. Jelas atau belas ini? Jelas. Oh jelas ya. Alhamdulillah jelas. Dong atau blong? Dong. Oh dong ya. Nah ini yang agak sebenarnya prinsip sudah sama, cuma ini sekarang ini yang kalau pengurangan bilangan bulat sudah paham, ini nggak masalah. Kalau ini kan jadi main ini, nah. Coba lihat nih ya. Ini kan jadi main ya. 4 kali 9 kan 36 dikurangi 63. Nah itu bilangan bulatnya ini harus lancar ini. Itu kan? Oh ini sama nune, sama masih sama penyebutnya nih. Maaf nih, kalau sama penyebut udah langsung saja nih. Kalau yang sama penyebut kan tinggal langsung di berapa nih? Men 3 per 9 atau disederhanakan men 1 per 3. Ya, saya kira ini masih sama penyebutnya. Lah kalau berbeda bagaimana? Ya ini. Sebenarnya sama sebenarnya. Ini boleh kita tuliskan di main sini kan gitu sebenarnya. Mainnya ini boleh di atas, boleh di bawah sebenarnya, atau boleh tengah. Sama saja, artinya sama. Iya, gue kali kemenang. Jadi main 3 lah gitu. Jadi ini main 1 kali itu kan main 3. Main 3 di tambah 2. Nah, ini dianggap yang atas. Jadi berapa? Main 1 per 5. Sama ini juga dikalikan sama. Lah kalau yang seperti ini gimana nih pecahan? Ya sama. Bulat kurang bulat kan min 1 ini. Min 1. Nah, terus yang pecahan kurang pecahan sama nih. 2 kali 3 6 dikurangi 10. 6 kurang 10 berapa? Min kan? Min 4 per 15 kan gitu. Oh tadi kita nulisnya seperti ini kan sama saja kan sebenarnya ini min 1 4 per 15 kan seperti itu sebenarnya. Jadi ini kalau sudah mencapai kritis itu ya ini tinggal di keterampilannya saja. Kalau sudah paham tinggal dilatih latihnya. Min 1 nah tadi ya min 1 ditambah juga boleh lah ya. Atau langsung ini juga boleh. Ya, ini juga sama 5 kurang 2 3. Ini 3 kurang 4. Nah. Apa ya min 1 per 12. Nah, tadi ini kita pakai yang 1 min 1 min. Saya perkalian dan seterusnya. Gimana? Udah capek Bapak Ibu? Udah ya. Ini titik kritisnya sudah rampung itu sebenarnya sudah selesai. Ini coba yang terakhir kali Bu ini soal yang terakhir ini. Nah, ini coba kita sama-sama ini. Sama sebenarnya 32 kurangi 20 12. Ini dikurangi ini berarti 40. Jadi langsung di benaknya langsung dikalikan aja Bu. Dikurangi 42. Kira min 2 per 48. Kan kalikan ini. Betul?
48. Ketemunya kok seperti ini. Nah, ingat tadi 12-nya jadi 11 sama 1 kan gitu. Nah, 12-nya 11 sama 1. Lah 1 kurang ini kan sudah apa? Sudah paham. Jadi berapa nih? 11 berapa nih? 46 per 48 kan gitu. Nah, sederhanakan bagi berapa ini? 2 ya? Bagi 2, 23 per 24. Nah, cuma gitu aja. Udah. Jadi pecahan-pecahan kayak gini nih ya sangat mudah lah, nggak usah repot-repot. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu nih perkalian saya kira ya sebenarnya hampir sama sih. Nih 3 kali setengah. Dulu saya membuat pakai PowerPoint itu 2 kali setengah berarti ada setengah, kemudian ada 2 setengah-setengah. Oh jadinya berapa? 1. Saya dulu membuat pakai PowerPoint, tapi PowerPoint udah di YouTube saya ada tapi nggak banyak. Cuma dulu saya kan disuruh untuk membuat tugas untuk membuat peragam dengan PowerPoint saya. Dengan PowerPoint kemudian saya buat animasi atau itu kemudian saya kirimkan di YouTube saya ada. Oke, nah ini 2 kali setengah, berarti kan setengah tambah dan seterusnya. Ini perkalian, kemudian apa lagi nih? Akan 2 pecahan. Nah, ini kita awal dengan konkret dulu. Setengah kali sepertiga itu diartikan setengah dari sepertiga. Kita punya sepertiga, kemudian dibagi 2 atau dipotong aja nih, dipotong gini. Nah, seret gini. Nah, yang sininya kan jadi berapa ini? Nah, itu konkretnya. Tetapi pada akhirnya konkretnya malah justru bikin susah sebenarnya kalau ini. Nanti pada akhirnya kita juga nanti langsung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu. Nah, tapi penting juga nih nanti sampaikan. Ini kan jadi berapa ini? Kan jadi per 6 nih 1. Ada 6 bagian kan ini. 6 bagian ini jadi 1 yang saya arsir merah ini 1 per 5. Oke. Ini Bapak itu bisa nyala-nyala juga loh sini loh. Rata-rata 1. Atau dibaginya ini bagi dua juga boleh, bagi yang ini juga boleh. Itu konsep konkretnya. Pada akhirnya nanti kita pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut itu perkalian. Nah, saya kira kalau perkalian hanya itu aja. Dan nanti yang lebih penting lagi dasar-dasar yang awal tadi ada pecahan senilai, ada penyederhanaan itu penting. Karena apa? Karena nanti di sini, nah ini pakai coret-coret seperti ini. Perkalian kan gitu ya. Perkalian kan pakai coret-coret itu ya. Oh ini dibagi dengan yang sini. Nah, ini dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. Tapi yang paling penting penyebut sama pembilang gitu. Nah, pembagian juga sebenarnya kan perkalian dibalik kan gitu. Nah kalau campuran gimana? Ya sama. Kita buat menjadi pecahan biasa dulu, baru nanti kita kalikan. Nah mengalikannya pun kita mencoret-coret kan gitu. Oke, saya kira tidak ada yang istimewa kalau yang pembagian perkalian pecahan. Tidak ada yang karena ini kalau yang namanya pecahan kan sebenarnya kan sudah sangat abstrak. Kalau kita konkretkan justru nanti jadi bikin bingung juga sebenarnya. Ketika bakal ku bagi tambah bilangan bulat sudah lancar, ini nanti salah lancar. Oke, selanjutnya masih berapa halaman? Cuma membacakan buku aja ya. Ini belum saya send ya, saya lupa tadi. Oke, pembagian seperti ini saya kira itu konkretnya, kemudian nanti pada akhirnya dibagi itu kalikan sebaliknya kan gitu. Saya kira ini Bapak Ibu, ini latihannya mungkin juga sudah, ini sudah jam berapa ini? Nah, desimalnya ya
Saya kira arti desimal itu sebenarnya kan tidak berbeda dengan pecahan. 1/10 itu cuma nulisnya pakai 0,1, cuma gitu aja. Oh, ini nolnya 1. Jadi di sini bilangan di kanan koma ini 1. 1/100 ini 0,1. Ini satunya ditulis, kemudian di sini di koma ini ada 2 angka kan gitu. Cuma gitu aja. Hanya penulisannya aja yang berbeda. Termasuk persen itu hanya per 100. Nah, cuma gitu aja. Tidak ada yang berbeda. Untuk menjumlah mengurangkan, nah itu tentunya maksud itu kembali ke pecahan. Kembali ke pecahan, menjumlah dan mengurang itu kembali ke pecahan malah. Nah, dan perlu diingat juga bahwa ini 1 itu 10/10. Kenapa ini puluh-puluh? Lah karena kita bilangan desimal. Desimal itu pembilangnya harus puluhan. Harus apa namanya? Harus puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, saya kira itu. Pilih tempat. Oh, ini tempatnya di belakang ini. Nah, ini perlu. Oh, ini tempatnya desimal ini. Ini tempat per 10, per 100 ini terus ditekankan. Kalau sudah mengenal bilangan desimal, ini kita kenalkan. Oh, per 10, oh, per seratusan, per ribuan, per puluh ribuan, per ratus ribuan dan seterusnya. Jadi sebaliknya kalau di sini satuan, puluhan dan seterusnya itu yang bulat, ini yang desimal. Nah, seperti ini. Oke, saya kira ini. Nah, untuk membandingkan, untuk membandingkan besar yang mana itu pada akhirnya kan ini 0,3 sama 0,15. Besar yang mana? Nah, kita jangan sampai salah. 15. Tapi kita ubah dalam bentuk pecahan. Nah, membandingkan pecahan itu kalau yang atas ini yang bawah sama, yang atas tinggal bandingkan yang atas kan gitu. Dan seterusnya. Saya kira ini tidak ada yang istimewa untuk yang membandingkan maupun cuma yang namanya desimal itu pecahan per puluhan, per ratusan dan seterusnya. Bedanya cuma itu. Nah, untuk menjumlah mengurangkan justru kita ke pecahannya. Oke. Nah, ini juga perlu ditekankan bahwa 2 kali 5 ini untuk menyederhanakan dan untuk membuat pecahan desimal itu penting. Karena apa? Nanti per 1000 itu 8 kali 1/25 itu bagi dan untuk mengalikan itu penting untuk dipahami atau dihafalkan. Halo. Iya, Pak. Ya, mempersiapkan untuk ice breaking ya, saya lupa atau belum sempat. Oke ya, demikian Bapak Ibu semua. Saya kira untuk pecahan dan desimal ini hampir tidak ada yang istimewa. Jadi misalkan penjumlahannya sama aja lagi. Kita justru akan kembali ke pecahannya. Perlu ditekankan desimal itu adalah pecahan itu. Jadi 0,1 ya 1/10 tambah 2/10, ya nanti ketemu 3/10 jadi 0,3. Oke, demikian mungkin yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini saya hanya baca buku aja yang pernah saya dapatkan. Jadi nanti syukur bisa dipelajari sendiri. Nanti kalau ini belum saya juga. Persentasenya per 100 gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari awal dulu sampai terakhir ini. Nanti kalaupun ada diskusi, ya silakan nanti boleh kita diskusikan. Tidak harus sebatas pada ruang ini, nanti boleh di ruang WA atau apa-apa, silakan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yazid atas ilmunya dari sesi yang pertama dulu sampai sekarang sesi yang ke-6. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita di acara yang terakhir, yaitu acara penutupan.
Namun sebelum kami tutup, nanti dimohon Bapak Ibu untuk mengisi form di link yang akan kami bagikan di grup WA. Kemudian juga, mohon maaf, demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah sebelum kita tutup acara pada pagi siang ini, kita tutup terlebih dahulu linknya. Oh, oke. Mohon maaf Bapak Ibu, linknya akan kami share di kolom komentar di Zoom. Nanti akan di-share oleh Pak Miftah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama panitia dan seluruh teman-teman yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kami dari sesi yang pertama dulu hingga sesi yang terakhir ini. Kami atas nama panitia dan teman-teman yang bertugas mohon maaf. Marilah kita tutup acara pagi siang ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mohon maaf untuk jangan keluar dulu. Linknya kita share dulu untuk bisa diisi. Bentar. Sekedap, Pak. Nah, menika sudah kita share untuk link yang bisa diisi, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Sudah, Bu Rizka, monggo. Sudah. Ampun, Pak. Ya, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ngisi semua linknya? Atau sudah dicatat? Monggo Bapak Ibu silakan mengisi form. Saya undur diri ya. Oh, nggih, Pak Rizky. Matur suwun sangat. Kalau sudah berarti bisa kita akhiri. Nggih. Matur suwun Bapak Ibu. Pamit nggih. Atau untuk absen pengisian form, ini yang sudah live kita anggap sudah mengisi form.